Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan peserta lolos pemilu. 17 partai mendapat tiket untuk berebut kursi di Senayan. Tak hanya partai besar, 3 partai baru dan 5 partai non-parlemen pun mendapat peluang untuk masuk ke Gedung Wakil Rakyat. Bagi partai yang sedang duduk di Gedung Nusantara, pemilu akan selalu menjadi ajang yang seru. Namun, bagi partai yang baru mencoba peruntungannya, pemilu bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, sebab suara rakyat tak semudah itu untuk direbut. Katanya, semua warga punya kesempatan yang sama. Hak dipilih dan hak memilih adalah keniscayaan yang dijamin oleh negara. Namun, sebagian pihak merasa ambang batas menjadi hal yang memberatkan. Bagaimana tidak? 4% adalah angka yang tak mudah untuk dicapai. Amunisi pun harus segera dipersiapkan sebab pertarungan akan dimulai sebentar lagi. Sejauh mana amunisi telah dipersiapkan oleh partai-partai yang akan bertarung? Apakah ide dan gagasan partai mampu merebut hati rakyat? Atau justru hanya sekedar janji manis lagi yang akan dihidangkan kepada rakyat? Nama saya Pangeran Syahan, selamat datang Dikasih Paham. Halo semua pemirsa BTV, selamat datang di Kasih Paham, saya Pangeran Syahan. Kita semakin dekat ke 2024 menuju ke pesta demokrasi pemilu. Akhirnya kontestan para peserta pemilu sudah diumumkan kemarin oleh KPU di pekan yang lalu. Kita nggak usah bicara soal partai-partai besar, nanti ada waktunya untuk mereka. Saya mau bicara soal partai-partai yang sedang berupaya untuk menembus threshold 4% untuk bisa menjadi wakil rakyat dan duduk di gedung parlemen. Kita akan berbicara dengan perwakilan dari beberapa partai tersebut. Sudah bergabung bersama dengan kami, Bang Rio Rama Baskara dari Partai Kebangkitan Nusantara, PKN. Dan juga melalui sambungan online via Zoom, Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, juga sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, Bang Said Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam. Sehat selalu. Salam, Bang Said Iqbal. Saya mau bicara dulu ke Bang Rio. PKN ini partai yang kalau kita publik umum tuh identiknya, ini partai Mas Anas Urbaningrum nih. Gitu kan, langsung kita Google pasti itu keluar. Tapi sebenarnya platformnya PKN itu apa sih, Bang Rio? Platform PKN ini jelas dari namanya sebenarnya. Nama ini kan Partai Kebangkitan Nusantara. Kami menggunakan dan pemilihan yang kita gunakan ini adalah Nusantara karena memang ada konteks sejarah yang ingin kita bangkitkan gitu. Sehingga platform besar kita adalah nasionalisme kenusantaraan. Apa itu, Bang? Nasionalisme kenusantaraan itu seperti apa? Bicara nasionalisme kan ini bagaimana kemudian ditumbuh kembangkan sehingga kecintaan itu ada. Nah, proses kenusantaraan ini adalah proses panjang sebenarnya. Jauh sebelum bangsa ini ada, kita memiliki, dan itu bukan hanya jaya ke dalam dia, tapi jaya keluar yang namanya Nusantara. Dan itu tidak bisa dibantah oleh sejarah. Kita pernah berjaya, kita pernah menjadi adik kuasa pada saat itu, tapi kemudian akhirnya stuck. Nah, berdasarkan semangat itu, value itu, nilai itu yang ingin kami ambil, dan seperti tadi, di tengah itu ada kata bangkit. Kami ingin bangkitkan kejayaan masa lalu untuk konteks kejayaan di akan datang. Seberapa lalu masa lalu yang dimaksud oleh PKN ini, Bang? Kalau dari nilai, dari value ini tentu tidak bisa dilepaskan bukan hanya hitungan dari tahun 45 ke sini, tapi bicara dari periodisasi Majapahit, Sriwijaya. Ada dua nilai dasar yang telah kami pers dan saripatinya itu keluar. Yang pertama itu ada yang namanya gotong royong yang sampai saat ini sudah hilang menurut kami. Yang kedua ada berdikari. Nah, berdikari dan gotong royong ini yang kami coba terapkan sejak awal deklarasi tanggal 28 Oktober. Dan itu kita padu-padankan. Awalnya banyak orang yang pesimis, bisa nggak sih hanya dengan modal pas-pasan, hanya dengan modal aktivis, bisa nggak sih lolos punya SK Kumham? Kami bisa buktikan punya SK Kumham.
Bisa nggak sih lolos verifikasi administrasi? Kami bisa buktikan verifikasi administrasi kami lolos. Bisa nggak sih lolos verifikasi faktual? Ternyata kami bisa buktikan verifikasi faktual kami lolos. Artinya kami masih yakin dan percaya bahwa dua esensi dari Nusantara yang telah kami serap dan persarispatinya ketemu dua tadi, itu kami yakin masih bisa menjadi tolak ukur atau batu uji kita untuk ke depan. Gitu. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai PKN. Saya mau ke Bang Said Iqbal dulu. Bang Said Iqbal, ini Partai Buruh ini kan bukan pertama kalinya ada Partai Buruh ikut pemilu ya, Bang Said Iqbal ya. Tapi selama ini hasil yang didapatkan itu belum memuaskan, kita bisa bilang seperti itu. Nah, apa yang berbeda sebenarnya dari Partai Buruh pada tahun 2024 nanti? Yang pertama, tentang gagasan negara kesejahteraan yang ingin diperjuangkan oleh Partai Buruh tidak berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan ya, sebagai pendiri Partai Buruh, bahwa 3 prinsip negara kesejahteraan harus tetap diperjuangkan selama Partai Buruh ada, dan itu sangat universal di seluruh dunia, mau Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat di Eropa, atau Partai Buruh di Inggris, Australia, dan Commonwealth, Selandia Baru, maupun Partai Sosialis Pekerja. Apa itu yang membedakan Partai Buruh dengan partai-partai yang ada, yang tetap dipertahankan dari mulai zaman almarhum, sebelum saya menjelaskan perbedaan yang lama dengan yang baru? Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Bahasa sederhana saya sampaikan dalam pidato di KPU beberapa waktu yang lalu adalah, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa itu? Jaminan sosial. Kalau para pengusaha pemilik modal, dia mendapatkan redistribusi kekayaan nasional itu melalui bisnisnya. Pinjam uang di bank gampang, eksplorasi terhadap pertambangan, eksplorasi terhadap kekayaan bumi, air, alam yang dimiliki oleh Republik Indonesia, itu yang mereka lakukan. Apa untuk orang-orang kelas pekerja, the working class, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, tenaga honorer, abang becak, ibu-ibu jamu gendong, supir, disabilitas, ya, anak gelandangan, pengemis, anak jalanan, seniman, olahragawan, ya, kemudian juga tukang warteg, prinsipnya the working class, yaitu jaminan sosial. Saya kebetulan ILO governing body, 3 periode saya sampai hari ini masih menjadi ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva, yaitu ILO governing body. Saya keliling seluruh dunia. Partai Buruh dibangun oleh kelas pekerja. Nah, oleh karena itu jaminan sosial adalah jawaban terhadap pendulum yang sudah terlalu ke kanan Republik ini. Harus ditaruh di tengah lagi, di mana redistribusi kekayaan itu dalam bentuk jaminan sosial. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia, bahkan pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia untuk 2023. Dia harus diredistribusi. Bentuknya apa? Yang udah ada kan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan daripada kematian. 5 lagi yang akan kita perjuangkan dalam 5 tahun. Haram hukumnya orang miskin di negara yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negara yang kaya. Yaitu jaminan makanan. Kita kasih aja lah seumur hidup orang yang mendekati miskin, near poor atau poor, dalam bentuk jaminan makanan 500.000 sampai 1 juta. Nggak bangkrut negara ini. Hitungan kasar kita sekitar 180 triliun per tahun. Korupsi 400 triliun. Jaminan pendidik, anak-anak buruh, petani, nelayan harus sekolah di sekolah-sekolah terbaik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, Bang. Jaminan air bersih, dan tentu jaminan pengangguran. Ketika kita bekerja, kita membayar pajak. Ketika kita tidak bekerja, kita tidak diberikan jaminan pengangguran oleh negara. Yang terakhir, tanggung jawab publik. Nah, itulah jaminan pengangguran. Nah, ini yang samanya. Kalau yang membedakannya sederhana. Yang lalu, Bang Mokhtar masih dalam bentuk satu serikat buruh saja mendukung, yaitu SBSI. Dengan penuh semangat dan susah payah beliau membangun partai ini. Hari ini ada 11 elemen gerakan buruh, petani, mahasiswa, buruh migran, pekerja rumah tangga, miskin kota. 4 konfederasi serikat buruh terbesar bergabung melanjutkan partai buruh. Kemudian 60 federasi serikat buruh nasional itu di tingkat nasional bergabung. Ada serikat petani terbesar di Indonesia, SPI.
ada Urban Poor Consortium yang dipimpin oleh Mas Gugun dan Wardah Habib. Oke. Ada apa namanya itu? Jadi Jala PRT. kita bisa bilang Bang bahwa sekarang yang menjadi pendukung, elemen pendukung dari Partai Buruh itu lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan mungkin yang terjadi di masa lalu gitu Bang ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana persiapan dari partai-partai baru ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dikasih Paham. Anda masih bersama kami, Dikasih Paham, kita bicara soal asa, harapan partai-partai yang mencoba untuk menembus parlemen nanti pada 2024. Sudah bergabung bersama dengan kami, sekarang dua partai yang pada pemilu sebelumnya sudah berpartisipasi dalam pemilu dan kembali mencoba untuk bertarung nanti pada saat 2024. Ada Pak Boyke Nurfrizan dari Partai Perindo, dan juga Mas Dede Uki Prayudi dari PSI. Halo. Siap. Saya mau ke Pak Boyke dulu. Perindo nih Pak. Apa pelajaran terbesar Perindo sih 2019 kemarin nih, dan apa nih yang akan berubah nanti 2024? Ya karena kalau kita flashback ke belakang ya, kalau kita bicara flashback ke belakang sama dengan PSI mungkin, ada pelajaran berharga yang menjadi catatan sejarah bagi partai. Nah, pelajaran berharga itu kita anggap bahwa itu menjadi dapur kita. Tetapi realita dan kenyataannya saat itu publik belum terlalu full menerima kita sebagai sebuah partai politik yang ikut election pada tahun 2019. Dan pelajaran berharga itu kita anggap menjadi rekomendasi kita untuk arah yang lebih depan lagi 2024 untuk bertarung pada election tahun 2024. Dan bagi kami partai-partai yang kemarin ikut election di 2019 seperti Perindo, seperti PSI, paling tidak ada pengalaman ikut berpartisipasi. Paling tidak ada niatan dan keseriusan untuk berbenah diri sebagai sebuah partai politik. Karena yang diterima sama publik yaitu bukan bukan nafsu berpolitiknya, tapi bagaimana partai politik memberikan kemasan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa partai ini bukan semata-mata hanya ikut andil sebagai sebuah partai politik yang ikut berkontestasi politik dalam pileg, pilpres maupun election apapun. Pak, mohon maaf saya potong. Kalau misalnya kita Partai Perindo nih Pak ya, kan kita mencari diferensiasinya apa nih beda? Kita awam nih melihat Partai Perindo ini partainya Pak Haritanu gitu Pak ya. Apa yang membedakan ini dengan partai lainnya? Apakah kalau kita lihat langkah misalnya sekarang Pak TGB kan juga bergabung gitu. Apakah ini ingin memperluas ceruknya biar nggak eksklusif satu orang aja menjadi tokohnya apa gimana Pak? Karena gini, tadi saya sampaikan bahwa ada perubahan pengalaman yang terjadi 2019, karena pengalaman adalah pelajaran dan guru terbaik buat kita sebagai manusia. Kalau hari ini kita melihat di bawah kepemimpinan Pak Haritanu ya, mulai digagas, bukan digagas, tapi mulai diberlakukan tentang inklusivitas, tidak eksklusivitas. Karena Partai Perindo adalah partai berbasis nasionalis. Tentunya beragam kesukuan, beragam agama, beragam tokoh apapun bentuknya. Bersama-sama hari ini, bersama Haritanu dan bersama-sama tokoh lainnya bersatu dalam batang tubuh Rumah Besar Partai Perindo untuk ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi terbaik. Apa yang harus digagas, apa yang harus dilakukan terhadap Republik ini hari ini. Karena hadirnya Tuan Guru Bajang, TGB sebagai Ketua Harian Partai, hadirnya Pak Mahyudin ya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan tokoh-tokoh lainnya termasuk saya, itu bagian dari bentuk inklusif. Pak Haritanu sebagai seorang tokoh politik maupun sebagai seorang pengusaha membuka diri. Jadi sehingga Perindo ini wajahnya ada mencoba, banyak, warnanya juga membuka diri, coraknya banyak Pak. Ceruknya banyak. Karenanya gini loh, karena kalau partai politik itu bersikap eksklusif aktivitas agak sulit. Karena partai politik itu adalah wadah dan rumah rakyat. Kalau dimunculkan eksklusivitas itu menjadi gambaran tidak baik. Nah, kalau dimunculkan inklusif, masyarakat menjadi responsif lebih baik karena munculnya tokoh-tokoh berbasis nasional, tokoh apapun, dari basis agama, dari basis ketokohan jadi apapun. untuk merangkul semua itu bersama-sama maju merangkul untuk membesarkan partai. Karena sekali lagi bahwa partai ini didirikan sebagai partai berbasis nasionalis, keberagaman. Baik. Saya mau ke Mas Uki dulu nih. Siap. PSI ini sama, saya mau nanya sama, pelajarannya apa nih 2019? Kita lihat partai anak muda waktu itu kan, Betul. anti korupsi gitu. Betul. Tapi banyak juga yang bilang
PSI nggak ada bedanya partai yang dikritik sama mereka gitu. Apa nih pelajaran ini Mas Uki? Sewaktu pemilu 2019 selesai, kemudian dari quick count itu sudah mulai ketahuan lah ya, partai mana yang lolos ke Senayan, mana yang tidak gitu, dan tidak berlama-lama. Saat itu ketua umum kami adalah Sis Grace Natali langsung mengumumkan bahwa kami menerima dengan lapang dada dan ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya kami berbenah. Beberapa hari setelah itu, termasuk saya juga, itu kemudian pergi ke suatu tempat, kami berkumpul ya, melakukan evaluasi. Yang kami evaluasi itu banyak sekali gitu. Mungkin nggak bisa saya katakan satu persatu ya. Akan tetapi saya bisa kasih contoh gitu. Misalnya kami mengevaluasi kenapa PSI ini suaranya hanya signifikan di daerah perkotaan. Misalnya seperti itu. Apakah ini karena gaya bicara kami atau apakah karena isu atau semangat anti korupsi dan semangat anti intoleransi ini hanya menjadi atau hanya bisa didigest, dicerna oleh orang-orang urban, misalnya seperti itu. Gitu. Dan kemudian di 2024 ini saya termasuk salah satu tim di Bapilu PSI, kami merumuskan gagasan-gagasan sehingga semangat pro toleransi, semangat anti korupsi ini sudah melekat pada DNA kami. Tapi ketika kami turun ke masyarakat, harus ada sesuatu yang sifatnya tangible yang membuat masyarakat merasa apa yang diperjuangkan PSI itu menyentuh kulit mereka. Gitu. Salah satunya, jadi kami membuat beberapa ya, antara 10 sampai 13, ini karena masih difinalisasi, gagasan-gagasan kebijakan yang akan kami tawarkan ke masyarakat. Mas Uki, sorry ya, potong. Jadi apakah kalau yang kemarin itu dirasa apa yang disampaikan sama PSI itu nggak dimakan sama masyarakat karena masyarakatnya mungkin nggak menganggap isu itu penting? Setiap masyarakat di berbeda tempat itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Gitu. Memang menurut beberapa penelitian dan beberapa kawan-kawan kami yang ada di Research Institute yang concern atau fokus area-nya adalah politik, memang mereka yang di daerah perdesaan misalnya itu tidak terlalu concern ya dengan apa yang kami bawa saat itu tentang kita akan memperjuangkan inklusivitas. Dan kita akan melawan segala jenis upaya yang akan menyuburkan intoleransi. Nah, hal-hal seperti ini ternyata di daerah-daerah rural, di daerah perdesaan, memang ini bukan menjadi sesuatu, menjadi prioritas. Bukan concern mereka. Nah, ini jadi kalau saya tangkap nih apa yang dari Perindo dan juga PSI sama-sama ingin memperlebar ceruknya, memperlebar segmen pemilihnya juga. Betul. Dan jadi sebenarnya secara konkretnya apa gitu yang dilakukan? Apakah ada gagasan yang berbeda atau sekedar menaruh wajah-wajah yang baru dan berbeda gitu? Mas Uki dulu ya. Oke, siap. Jadi kayak gini, PSI itu kami merumuskan gagasan-gagasan kebijakan yang kami tarik itu dari life cycle seseorang. Jadi negara dalam hal ini ketika PSI ada di DPR, dalam hal ini berarti adalah parlemen atau legislatif bersama eksekutif itu harus hadir ketika manusia itu dari semenjak dia di dalam kandungan sampai dia lahir, balita, anak-anak, remaja, lalu pemuda hingga lansia dan meninggal, gitu. Misalnya kalau kita bicara ketika mereka di kandungan, yang menjadi concern terbesar manusia-manusia atau orang-orang di Indonesia itu adalah stunting. Nah, negara harus hadir dan lebih intens lagi hadir daripada apa yang dilakukan saat ini. Gitu. Dan PSI akan memperjuangkan itu. Lalu ketika mereka sudah anak-anak, misalnya balita ya, apa yang akan diperjuangkan PSI? Atau misalnya ketika mereka sudah masuk ke jenjang universitas, apa yang akan diperjuangkan PSI? Lalu terkait dengan ketenaga kerjaan, apa yang akan diperjuangkan? Nah, dari sanalah kita ada gagasan-gagasan kebijakan gitu. Nah, itu poin saya malah di situ nih Mas Uki, bahwa ketika gagasan yang ingin diperjuangkan itu sebenarnya mirip-mirip satu sama lain ini sebenarnya kan, ngomongin soal inklusivitas, dari pas kita ngomongin soal kesejahteraan, tenaga kerjaan, kembali ke kejayaan Nusantara gitu. Ini kan mirip-mirip semuanya. Kenapa nggak bikin satu partai bareng-bareng aja semuanya? Bro Pange, kita yang di dalam satu partai ini aja menyatukan pikiran itu kadang-kadang nggak semudah itu. Apalagi
kita berbicara kawan-kawan dari partai lain gitu yang menjadi suatu partai ya. Ini sebenarnya koalisi aja susah loh. Betul. Ini sebenarnya adalah mungkin pemikiran dari masyarakat awam yang merasa bahwa apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya selain warnanya gitu. Gimana Pak Boyga atau Mario? Partai Perindo tuh hadir sebagai satu-satunya partai politik di Republik ini yang mengambil butir ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indonesia secara global ya, ada Pancasila sebagai dasar ya, bangsa ini berdiri, dan Partai Perindo hadir dari butir ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Lalu menuju persatuan Indonesia, itu apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara persatuan, bicara pasti diuji dalamnya ada rasa damai, ada rasa kebersamaan. Nah, menuju persatuan itu notabene adalah sebuah negara harus sejahtera, baik secara lahiriah maupun secara moralitas. Nah, makanya gagasan yang diemban oleh Partai Perindo yaitu gagasan bagaimana menciptakan Indonesia itu sejahtera, baik secara lahir maupun secara batin. Karena itu pasca kekalahan Perindo 2019, dia tidak masuk parliamentary threshold ya. Yeah. Itu tidak memutus dan memutus ya mata rantai tentang apa yang selama ini diperjuangkan oleh Perindo. Perindo selama ini kan mengedepankan tentang kesejahteraan rakyat, ekonomi kerakyatan, salah satunya UMKM ya. Kalau kita bicara bahwa Partai Perindo partai gerobak, ya mau tidak mau, bahwa itu menjadi ciri khas kita. Nah, kita melihat bukan soal gerobaknya, kita melihat bahwa di situ ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, yang berjualan gerobak. Baik. Tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Karena gerobak itu kita lihat bahwa itu adalah bentuk perekonomian rakyat. Dan itu yang ingin di support oleh Perindo. Nah, artinya ada gagasan gagasan tentang koalisi tentang konsep ekonomi kerakyatan ya. Dan itu tidak terputus. 2019 Partai Perindo tidak berhasil. Baik. Tapi tetap kita memberikan. Tetap secara jalan itu nanti akan itu memberikan bantuan gerobak plus kita berikan bantuan untuk backup. Betul. Oke, kita akan mengupas lebih tuntas lagi, memberi pemahaman apa yang sebenarnya yang diperjuangkan oleh teman-teman di partai politik baru ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dikasih paham. Syarat untuk masuk ke dalam parlemen adalah threshold 4% suara yang saya rasa sih saya nggak perlu nanya ke bapak-bapak ini apakah mereka happy dengan itu sih, jawabannya sih nggak tahu nih happy apa enggak, apakah harus diturunin atau enggak. Tapi pertanyaan saya adalah gini, Bang Rio, seberapa optimis sebenarnya PKN untuk bisa menembus 4% tersebut? Ya kalau optimis kita harus 100% gitu ya. 100% karena ini kan sudah diuji dari semenjak pendaftaran di awal. Ketika jumlah kabupaten kota 514, kami mengajukan 501. 501 dalam verifikasi administrasi, kemudian gugur 44 nih. Dalam verifikasi faktual kami gugur 6. Kemudian dari komposisi itu yang membuat kami lolos dan bisa duduk bersama dengan teman-teman hari ini gitu. Itu optimisme yang dari awal kami bangun sehingga kami lolos verifikasi faktual dan dapat nomor urut 9. Nah, kalau parliamentary threshold, kami sangat optimis sekali. Karena kalau kita lihat dari 192 pemegang hak pilih, kemudian yang menggunakan hak pilihnya itu sekitar 157, itu masih ada selisih. Angka golput ini masih tinggi. Nah, kami mencoba menggarap itu, ceruk itu kami coba garap bersama dengan kekuatan-kekuatan yang sudah kami himpun dan sudah ada kekuatan-kekuatan terdahulu dari partai kita, partai kami ini, itu yang coba kami yakinkan bahwa kita bisa lolos untuk parliamentary threshold. Baik, Bang Said Iqbal. Ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya angka buruh di Indonesia itu kan tinggi ya, Bang Said Iqbal. Tapi bagaimana strategi Partai Buruh untuk mengkonversi itu ya jadi electoral votes gitu yang bisa membawa Partai Buruh lolos threshold 4%? Yang pertama, anggota Partai Buruh, captive marketnya yang dari saya sebut ada 11 elemen organisasi pelanjut Partai Buruh, kami punya anggota 10 juta, terregister, tercatat, dan bahkan di KSPI bayar iuran.
Sehingga kami yakin benar dari 10 juta itu adalah modal awal. Nah, ada 5 provinsi, nggak usah banyak, dari 34 provinsi, kita ambil 5 saja. Partai Buruh mengambil 5. 1 Jawa Barat, 2 DKI, 3 Banten, 4 Jawa Timur, 5 Kepri, khususnya di Batam. Itu buruh semua. Itulah yang membedakan Partai Buruh dengan partai yang ada. Partai Buruh itu ada partai kelas, the working class party. Dia segmentednya ada buruh, petani, nelayan, pekerja informal, buruh migran, pekerja rumah tangga, urban poor, konsorsium, dan kelas-kelas ibu-ibu jamu gendong, mama pedagang sayur. Jadi kelas bawah memang seluruh dunia. Lula sahabat saya ikut kampanyenya. Dia menggarap di situ. Trabalhadores itu partai buruh Brazil. Dan saya pernah ikut juga kampanye Barack Obama, kira-kira waktu putaran pertama Obama maju sebagai presiden. Jadi memang Partai Buruh, Labour Party, Social Democrat Party, atau sosialis kiri pekerja di Amerika Latin, dia segmennya di situ. Nah sekarang mari kita lihat Partai Buruh dari 5. Saya lihat Poltreking ya, satu lembaga survei telah mengumumkan hasil survei sebelum ada pengumuman partai peserta pemilu. Partai Buruh belum dihitung. Saya ambil Jawa Barat, maka saya nggak meleset, hitungan kami tidak meleset. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa Sang Hyang Widi, memberkati kami ya. Sebelum itu aja, di situ dikatakan di Jawa Barat kami adalah partai nomor 10 setelah 9 partai di parlemen di Jawa Barat. Suara terbesar setelah 9 partai di parlemen, itu nomor 10 buruh. Poltreking memotret sebelum pengumuman, sebelum ada nomor urut. Artinya dari 9 partai yang kemarin ikut verifikasi faktual, Partai Buruh terbesar, nomor 1. Itu menjelaskan karena memang ada 10 juta buruh formal di Jawa Barat. 2 juta diantaranya itu anggota serikat buruh yang tadi saya sebut 4 konfederasi besar. Nah target kami ada 4% yang tadi disebutkan oleh Bang Pangeran itu, yaitu dari total suara sah nasional. Kalau 2019 itu adalah sekitar 139 juta lebih atau 140 juta suara sah nasional, 4%-nya kan 5,6 juta. Bang Said Iqbal, tapi kan selama ini suara buruh itu memang sudah menjadi votes mungkin bagi partai-partai lain yang selaras platform. Bagaimana cara convert partai suara mengambil dari partai tersebut untuk partai buruh? Bagaimana cara meyakinkan buruh-buruh ini, Bang Said Iqbal? Go back home. Dulu nggak ada partai buruh. 15-20 tahun terakhir nggak ada partai buruh. Go back home. Termasuk saya, konfederasi saya, KSPI memang mau nggak mau memilih partai yang ada. Kalau nggak hilang hak demokrasi. Go back home. Kami yakin itu Poltreking memotret Jawa Barat loh. Baik. Nomor 1 dari 9 partai politik. Nah, strateginya apa? Ada 4. 1, partai kami adalah partai kelas pekerja yang bertumpu pada kekuatan buruh. Tadi di 5 provinsi kita akan mainkan. Target kami 20-30 kursi. Ini bukan berlebihan. Mudah-mudahan Allah izinkan ya. Tuhan dan Sang Hyang Widi memberkati. Yang kedua, kami ini partai segmented issue. Dari 17 partai, di luar partai buruh, nggak ada yang akan bicara upah. Dan kami sudah terbiasa bicara upah. Itu yang dibilang identity class. Sudah terbiasa bicara upah. Maka mereka sekarang sadar, oh iya, partai ini akan bicara upah, yang akan memperjuangkan upah kami. Nggak ada partai lain. Yang kedua, jaminan sosial. Jaminan kesehatan itu, yang berjuangnya adalah waktu itu KSPI, KSPSI, dan Serikat Buruh. Di tahun 2010-2011, adanya BPJS itu perjuangan kelas. Nggak ada partai lain. Yang ketiga, misal isu-isu yang lain, outsourcing. Mana ada partai lain garap outsourcing. Land reform, reforma agraria, nggak ada. Tentang kemudian honorer, tenaga honorer, nggak ada. Ini partai kelas, identity class. Yang kedua, segmented issue. Yang ketiga, daily working party. Nggak ada partai aja kita kerja tiap hari belain orang PHK, tiap hari belain orang upah, demo kalau ada anti impor beras, anti impor garam. Partai kami anti impor, impor beras, impor garam anti kami. Partai kami pro jaminan sosial, daily working party. Itu yang membedakan dengan partai lain. Betul. Saya yakin Itu benar. jadi adalah modal-modalnya dari partai buruh tadi Bang, yang sudah disebutkan oleh Bang Said Iqbal. Nah, saya mau ke PSI sama ke Perindo nih. Ini kan partai yang walaupun nggak lolos threshold 4%, tapi Alek DPRD-nya banyak. PSI ada berapa, Mas Uki? PSI itu ada sekitar 70-an. Sekitar 70-an. Perindo ada berapa Alek DPRD? Sekitar 400. Sekitar 400-an lah ya, kira-kira ya, di seluruh Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan sebenarnya ceruk suaranya kan
ya saya bisa bilang mirip-mirip lah. Karena pertambahan pemilih itu kan tidak signifikan tiba-tiba ada pemilih baru. Jadi memang harus taking partai lain nih, kan udah pasti begitu matematikanya. Betul. Nah, pertanyaan saya buat Bapak ini, Perindo sama PSI ini. Jadi dari suara jenis kalangan apa ini yang ingin diambil agar bisa memenuhi 4% ini? Pak Boyke dulu mungkin. Jadi gini, kita menarik kalau melihat dan perhatikan ya hasil dari kajian CSIS beberapa bulan yang lalu, bahwa sekitar 46% itu ini untuk pemilih milenial ya. Pemilih milenial itu kita bicara bahwa di usia 17 sampai 39 tahun. Nah, 17-39 tahun itu kita anggap di tahun 2024 itu bisa dikonversi sekitar 56%. Jadi kalau 56% kita konversi ke angka itu, ya kalau besok itu sekitar 80 juta, ya sekitar 90 sampai 95 juta. Ini pengen diambil suara milenial ya, Pak? Nggak, itu dulu pertama. Itu berarti suara PSI gitu? Ada yang menarik, bukan. Saya ada yang menarik. Kenapa? Karena regenerasi, baik kepemimpinan, regenerasi pemilih ya, Mas Uki ya, itu kan nggak mungkin orang tua terus. Betul. Pasti pelan-pelan lama-kelamaan tuh usia-usia muda yang akan mengambil pilihan itu. Lalu yang menjadi ketertarikan kami hasil CSIS itu bahwa 40% itu bicara soal kesejahteraan loh. Itu kita kaget. Bahwa kajian yang diambil CSIS, kita tahu CSIS lah ya, kajiannya cukup luar biasa lah ya, karena ini produk think tank masa lalu. Nah, 40% itu bicara soal kesejahteraan, bicara tentang pengangguran, bicara soal ini, bicara soal ekonomi. Jadi 40% itu bicara soal ekonomi kesejahteraan. Nah, 26% itu bicara soal pekerjaan. Jadi kalau di total sekitar 66% itu bicara soal kesejahteraan, soal ekonomi. Soal ekonomi loh. Nah, bawahnya baru kita bicara soal korupsi ya. Itu di angka masuki kecil ya, di angka sekitar 14-15%. Itu jadi masalah soal demografi tadi, Pak, sama isu. Ya, ada sinkronasi soal itu, bahwa ke depan ini mau tidak mau bahwa partai politik itu semuanya pasti kampanye soal pemilih milenial ya. Jadi bukan hanya menjadi ceruknya PSI, tapi seluruh partai politik. Coba kita lihat partai politik, ketua umumnya kita anggap sudah berumur ya. Itu sekarang gayanya di milenial kan. Ya, semuanya gitu ya. Karena posisi milenial itu pemilih yang sangat signifikan di tahun 2024 secara jumlah. Ya. Nah, itu satu. 54%. 54%. Milenial plus Gen Z. Iya, ya. Itu udah plus ya. Sudah Bagi plus. kita kan oke lah. Artinya di angka 17 kelahiran 83 dan lebih muda. 30 sampai 39 itu. Nah, bagi saya gini, itu pasar yang mungkin akan diperebutkan, bukan mungkin tapi diperebutkan oleh kita semua. Pasti. Karena di situ bicara soal ekonomi, soal kesejahteraan, soal tenaga kerja, ya, soal pengangguran segala macam. Nah, itu satu. Dan kedua, kalau kita bicara soal suara, yaitu ada suara floating mass loh. Jangan salah. Floating mass itu suara sangat luar biasa. Itu bisa menentukan siapa pemenang, baik itu pemenang di eksekutif maupun di legislatif ya. Itu floating mass luar biasa. Kalau bisa memaksimalkan dan mengkapitalkan pemilih floating mass yang kita anggap bahwa mereka yang belum yakin ya bahwa siapa yang harus dipilih, siapa yang harus dicoblos, itu menjadi pertaruhan dan menjadi perebutan para partai politik. Yang ketiga selanjutnya yaitu kita bicara, sekali lagi harus digarisbawahi, menuju pemilu legislatif, election, yang dilihat sama publik yaitu personality. Personality soal calegnya. Saya pemilih Mas Uki akan melihat Mas Uki sebagai caleg, sebagai personal. Bukan urusan partainya, Pak? Bukan. Itu hanya tambahan. Personal. Kalau Mas Ukinya partainya bagus, Mas Ukinya nggak bagus, saya nggak akan milih. Tapi ketika saya lihat Mas Ukinya bagus, partainya biasa-biasa aja, orang akan tertarik. Dimulai dari ketertarikan. Jadi menurut Pak Boyke, baru Mas Uki memilih. Gimana sebagai caleg nih, Mas? Nah, ya bagi saya bahwa orang personal akan memilih tentang ketertarikan dia kepada personal. Faktor figur ya, Pak ya. Faktor figur. Baik. Baru setelah itu kalau bicara ada, kalau partainya lebih bagus, alangkah lebih baik. Karena contoh izin ya, 2009 ya, saya saat itu di Demokrat ya, yang memilih part itu beda, itu karena ada simbol.
kalau simbolnya oke Mas ya, tokoh nasional, itu mungkin bisa konversi terhadap caleg-caleg yang ada. Baik. Tapi yang lebih utama yang dipilih adalah figuritas Oke. sebagai seorang caleg. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Uki. Gimana ini, apakah kalau PSI sebagai partai anak muda ini tetap anak muda menjadi target suaranya paling besar nanti? Namun jangan dijawab dulu. Siap. Kita akan segera kembali, tetap bersama kami di Kasih Paham. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Pemilih muda, milenial plus Gen Z adalah mungkin demografi terbesar nanti pada saat 2024. Dan partai yang paling identik dengan anak muda mengklaim diri partai anak muda ini PSI. Pertanyaannya adalah, ini kan berarti semua partai politik Pasti. pengen ngambil kuenya anak muda nih. PSI Betul, strateginya gimana nih, Mas Uki? Oke, bicara strategi ya, saya mau menyampaikan dua hal. Hal yang pertama ini kita flashback ke 2019, beberapa bulan sebelum pemilu terlaksana saat itu, begini, orang itu sebelum memilih, dia awalnya dari nggak kenal menjadi kenal, dari kenal menjadi suka, dari suka baru milih. Orang yang suka belum tentu milih. Misalnya, turun-temurun mereka sudah terbiasa milih partai A, walaupun dia sukanya sama partai B. Gitu. Nah, ini adalah pemilih-pemilih dengan party ID yang tinggi. Mereka adalah pemilih tradisional. Dan itu ada, terutama di daerah kabupaten. Nah, PSI saat itu kami dapati menurut data pada 2019 bulan Maret atau Februari, saya lupa ya, itu kedikenalan PSI itu hanya 20 sekian persen. Yang kemudian terkonversi menjadi elektabilitas atau keterpilihan itu hanya 1,89%. Nah, ini artinya apa? Ini artinya memang harus ada upaya masif untuk memasyarakatkan PSI sampai ke pelosok-pelosok. Nah, strategi inilah yang paling pertama kali yang kami sadari, oke, harus ada sosialisasi yang begitu masif ke pelosok-pelosok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, begini, kerja partai politik itu menurut hemat kami itu ada 4. Kerja ideologis, kerja elektoral, kerja administratif, dan kerja organisasional. Gitu. Nah, ideologi-ideologi politik ini, dia nggak akan bisa menjadi kerja elektoral kalau nggak kita konversi menjadi gagasan kebijakan. Jadi dari ideologi inilah baru turun gagasan kebijakan. Gitu. Nah, tadi saya suka sekali mendengar misalnya Pak Said Iqbal, juga Pak Boyke tadi berbicara soal kesejahteraan. Pak Said Iqbal tadi ideologinya begitu kental ya tentang perburuan. Nah, kalau PSI sendiri, tadi saya sudah katakan bahwa kami merumuskan gagasan-gagasan kebijakan yang mengikuti life cycle manusia di setiap simpul-simpul manusia gitu. Nah, lalu kami uji gagasan tersebut dan kami dapati ada 3 gagasan kebijakan yang akan menjadi materi kampanye nasional PSI. Ini pertama kali PSI membuka ini adalah di momen ini, yaitu yang pertama adalah BPJS gratis. Jadi BPJS kita sekarang itu bersistem kontributori. Ini seperti di Jerman. Kita membayar yuran. Dan kendala-kendala teknis di lapangan, ketidakadilan dan kendala administratif lah, itu kerap membuat WNI atau rakyat Indonesia itu terkendala untuk mengakses haknya untuk mendapatkan kesehatan. Nah, BPJS gratis. Kedua adalah kuliah gratis. Dan yang ketiga, ini adalah jaminan pekerjaan. Nah, 2 dari 3 itu adalah concernnya anak muda. Dan yang pertama, ini semua umur. BPJS gratis ini kan semua umur ya. Dan ya kurang lebih ini yang akan kami perjuangkan. Dan kalau misalnya ditanya teknisnya akan seperti apa, tentu kami sudah melakukan riset tentang ini. Tadi saya katakan yang kontributori ini dipakai di Jerman, sedangkan kami akan memperjuangkan gimana kalau sistemnya kita ganti menjadi tax finance seperti di negara-negara Skandinavia, bahwa ini akan dibayari oleh pajak, gitu. Dan kami mendapati apabila misalnya ini dibayar oleh pajak dan dengan pengeluaran negara untuk BPJS yang ada sekarang, kita hanya membutuhkan, ini bukan hanya uang kecil ya, tapi kalau dibandingkan dengan postur APBN nggak seberapa. Kita membutuhkan 110 triliun. Ya. Saya membandingkan ketika PPN di Indonesia itu naiknya 1% dari 10 ke 11%, dalam 1 semester penghasilan kita dari PPN itu 90 triliun. Artinya, kalau ada willingness, kalau kita memang mau jadi negara maju, kalau memang mau menghadirkan kesejahteraan, ideologi tersebut harus turun ke dalam kebijakan. Dan kita harus bisa menurunkan kebijakan yang memang hasil pemikiran yang mendalam. Dan itu mungkin. Dan kita harus bisa berangkat ke fase yang tadi. Oke. Thank you, Mas Uki. Ini
waktu kita sudah tidak lama lagi, tapi saya mau kasih kesempatan ke masing-masing ini. Siap. Karena gini, yang namanya pemilih itu kan, apalagi anak muda itu, Ya. itu kan mereka selalu memiliki apatisme atau bahkan skeptis Ya. terhadap partai politik dan terhadap politisi. Ya. Even gitu. Kalau ngomong dibilang nggak ada lah isinya. Nah, saya mau ngasih kesempatan nih sebenarnya ke masing-masing. Jangan lama-lama. Mungkin 30 detik aja atau 1 menit. ya. Apa sih yang membuat partai Anda ini berbeda dengan yang kita ini udah pernah lihat sebelumnya? Gitu. Kenapa kita harus percaya dengan apa yang Anda bilang? Gitu kan. Kan kalau yang namanya Gen Z milenial ini kan critical thinking-nya tinggi. Betul. Apa yang membuat Anda berbeda? Saya ke Pak Rio dulu. Kalau berbeda, tentu dengan penggunaan kata Nusantara, tentu itu identitas yang berbeda. Artinya ada sebuah harapan, ada sebuah asa yang kami tawarkan. Bahwa cerita masa lalu jangan sekedar menjadi cerita untuk meninabubukkan anak-anak. Gitu. Bahwa bangsa ini pernah besar. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang ketika kepercayaan dirinya itu ditumbuh kembangkan. Yep. Makanya kenapa kita menggunakan tagline tadi, nasionalisme kenusantaraan, untuk memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah harapan, dan memberikan sebuah upaya bagaimana melahirkan kepercayaan diri anak-anak muda untuk menatap masa depan dengan pasti. Baik, terima kasih Pak Rio. Pak Boyka, Ya gini, singkat. Partai Perindo hadir ya, bukan hanya sebatas untuk ikut andil dalam pertarungan politik nasional. Partai Perindo hadir di muka publik, di bangsa ini, di Republik, di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu ingin mencari langsung solusi terhadap kesejahteraan itu sendiri. Makanya gagasan besar dari Partai Perindo yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat secara lahiriah dan batiniah. Dan itu tentunya tidak hanya dalam bentuk gagasan-gagasan yang disampaikan lewat narasi, tapi harus ada dalam pemegang kebijakan. Atau perumus kebijakan. Karena itu tadi bahwa Perindo hadir bukan hanya untuk mengisi ikut election saja semata-mata. Bukan cuma penggembira gitu, bukan Pak. penggembira, tapi itu intinya. Baik, oke. Makasih Pak Boyka. Pak Said Iqbal, apa yang membuat partai Anda berbeda dengan yang lain? Silakan, singkat saja. Partai Buruh adalah partai kelas pekerja, working class, yang ingin mewujudkan welfare state dalam konsep partai buruh, bukan seperti sekarang ini. Pasar sosial, jaminan sosial, pro subsidi adalah gagasan yang kami tawarkan. Nanti kita elaborasi. Partai Buruh adalah partai yang segmented issue. Hanya partai ini yang akan bicara upah, bicara jaminan sosial, bicara tentang outsourcing, bicara tentang perlindungan pekerja wanita, bicara tentang disabilitas. Partai Buruh adalah partai yang dinantikan oleh milenial untuk menjaga keseimbangan. Karena anak-anak milenial dan Gen Z adalah anak-anak buruh. 56,4 juta kata BPS adalah buruh formal. Anak-anaknya ada di situ. Dan karena itu tawaran kami, job security, income security, dan social security. Jaminan pekerjaan dengan pasar sosial, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial. Karena kamu milenial dan Gen Z akan masuk dalam revolusi industri 4.0. Saya memahami itu untuk memastikan anak milenial dan Gen Z dilindungi oleh hal tersebut. Terima kasih Pak Said Iqbal. Terakhir, Mas Uki, apa yang membuat partai Anda berbeda? Siap. Jujur aja, saya itu sebenarnya sampai dengan 2019 ya, saya itu golput pileg. Saya pernah menjadi orang yang jijik sekali sama partai politik, sampai saya di titik di mana saya berpikir, ketika kamu melihat sebuah ruangan yang kosong, melihat ruangan yang kotor, dan kamu ingin ruangan tersebut bersih, dan kamu sedang berada di luar, kamu bisa saja berteriak-teriak ke orang yang di dalam, hei tolong bersihkan pojok sana, tolong bersihkan pojok sini. Tapi pertanyaannya, orang yang di dalam itu mau nggak membersihkan? Atau jangan-jangan mereka menikmati kekotoran itu dan suka berkotor-kotoran? Atau ada pilihan kedua, yaitu kamu ikut membersihkan, dan hal pertama yang kamu lakukan itu adalah masuk ke dalam ruangan tersebut dulu. Gitu. Dan inilah apa yang dilakukan oleh para kader-kader PSI. Kami ini adalah orang-orang yang pernah patah hati dengan dunia politik, dan kami adalah orang yang percaya bahwa kesejahteraan dan lain-lain itu adalah turunan dari political will. Karena hulu dari kebijakan adalah political will. Oke, terima kasih Mas Uki. Jadi kita sudah mendengar ini bagaimana dari PKN, dari Perindo, dari PSI, dari Partai Buruh, apa yang membuat mereka berbeda. Mungkin saya rasa pemirsa calon pemilih bisa berpikir apakah betul terdengar berbeda. Kita kembalikan lagi kepada Anda semua. Terima kasih banyak
kepada Bang Rio, Mas Uki, Siap, Pak Boyke, thank dan you udah juga diundang. Pak Said Iqbal. Demikianlah Kasih Paham untuk episode kali ini. Nama saya Pangeran Syahan. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam.